Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 5, menjelajah bumi dan antariksa di bagian peta konsep dan uji pemahaman. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini ada di halaman 136 sampai dengan 142 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di proyek belajar ini nanti kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke peta konsep, yaitu kita sudah belajar di tempat tinggal kita bernama planet bumi. Nah, sekarang kalian akan diminta untuk mengisi peta konsep ini sesuai dengan pemahaman kalian di materi bab 5 ini. Nah, anak-anak, jika kalian masih belum memahami, kalian bisa cek daftar playlist ya. Kalian cek aja IPAS kelas 6 kurikulum Merdeka untuk melihat materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang yuk kakak akan bantu untuk mengisinya ya. Tempat tinggal kita bernama planet bumi. Nah, bumi ini bergerak dengan dua cara anak-anak. Cara yang pertama yaitu rotasi, dan cara yang kedua ada revolusi. Nah, rotasi ini yaitu gerakan berputar pada porosnya. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk bumi berotasi yaitu 24 jam. Nah, akibat dari atau dampak dari adanya gerak rotasi ini yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergerakan ini juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Kemudian gerak bumi yang kedua yaitu dengan cara revolusi, yaitu gerakan bumi dengan cara mengelilingi matahari di orbitnya. Nah, waktu yang diperlukan untuk gerak revolusi ini yaitu 365,25 hari atau 1 tahun ya. Dan dampak atau akibat adanya gerak revolusi ini yaitu terjadinya 4 musim di sebagian tempat di bumi. Musim apa aja kak? Nah, musimnya yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, inilah anak-anak, kita sudah berhasil mengisi peta konsep di bagian yang pertama, yaitu bumi dengan gerakan yang dialami bumi, yaitu bumi bergerak dengan cara rotasi dan revolusi. Sekarang kita akan mengisi di peta konsep yang kedua, yaitu planet bumi merupakan bagian dari sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya ini yang berpusat di titik-titik-titik. Untuk itu yuk kita isi ya. Sistem tata surya itu berpusat di matahari. Nah, matahari ini yaitu terdiri dari yang pertama bintang, bulan, planet, kemudian ada asteroid dan meteorit. Nah, dalam planet ini ada urutannya anak-anak. Nah, urutannya ini yaitu mulai yang terdekat dari matahari ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dari macam-macam planet ini dibagi kedua lagi anak-anak menjadi planet dalam dan planet luar. Nah, yang termasuk dalam planet dalam adalah yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kak, cirinya apa sih planet dalam dan planet luar? Nah, ciri dari planet dalam yaitu planet ini terbuat dari bebatuan. Kemudian ukuran planetnya juga lebih kecil dari planet luar. Sedangkan ciri dari planet luar yaitu planet-planet ini terbuat dari gas. Kemudian ukuran planet luar juga jauh lebih besar daripada planet dalam. Nah, kemudian planet juga memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, dalam karakteristiknya yaitu planet memiliki perbedaan. Yang pertama ada orbit. Karakteristik berikutnya yaitu temperatur, matahari, dan periodenya. Nah, sekarang planet itu juga ada pengelompokannya anak-anak. Nah, pengelompokan ini dapat dibuat dari apa saja planet ini. Yang pertama, planet gas raksasa, kemudian planet bebatuan, dan planet gas.
Nah, kita sudah berhasil mengisi peta konsep di bagian sistem tata surya ini. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Lanjut ke bagian uji pemahaman. Nah, di sini kalian akan menjawab uji pemahaman ini anak-anak. Yang A, gerak rotasi dan revolusi bumi. Buatlah tabel untuk membandingkan gerak rotasi dan revolusi bumi. Dalam tabel tersebut memuat definisi, waktu, dan dampaknya. Nah, untuk itu yuk kakak akan bantu kalian ya membuat definisi disertai model dalam bentuk sketsa gambar. Nah, seperti ini, yaitu gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, di sini kakak buat 3 kolom dari definisi, kemudian waktu dan dampak. Nah, definisi atau pengertian dari rotasi bumi yaitu gerakan memutar pada porosnya, seperti ini gambarnya. Kemudian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari di orbitnya. Nah, waktu yang diperlukan untuk rotasi bumi yaitu 24 jam. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk revolusi yaitu 365,25 hari. Dampak dari rotasi yaitu siang dan malam, perbedaan waktu, dan gerak semu matahari. Sedangkan dampak revolusi yaitu adanya pergantian musim. Nah, nanti kalian salin ya di buku kalian. Kemudian, kita lanjut berikutnya yaitu yang B, dampak rotasi bumi. Aga sedang berada di Jambi dan Banu berada di Kupang. Setiap pulang sekolah, Aga sampai di rumah pukul 14.00 di hari Rabu. Ia ada kegiatan pramuka sehingga tiba di rumah pukul 15.30. Banu dan Aga membuat janji untuk berkomunikasi melalui telepon di hari Rabu. Setiap harinya, Banu tiba di rumah pukul 13.30. Jam berapa sebaiknya Banu menelpon Aga? Jelaskan jawaban kalian. Gunakan peta zona waktu di topik B jika dibutuhkan. Kalian bisa cek di topik B ya, pembelajaran ini. Nah, jawaban dari ini yaitu adalah Banu bisa menelpon Aga di atas pukul 15.00 pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, atau di atas pukul 16.30 pada hari Rabu. Nah, inilah jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke uji pemahaman yang bagian C. Dampak revolusi bumi. Mia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Festival Sains Dasar sebagai wakil Indonesia selama 1 minggu di Jepang. Ia akan berangkat di bulan Desember. Baju seperti apa yang selalu atau yang perlu disiapkan Mia agar sesuai dengan musim Jepang saat itu? Nah, Jepang itu berada di belahan bumi utara. Nah, ketika bumi berada di belahan bumi utara, yaitu sehingga pada bulan Desember, belahan bumi utara mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit, sehingga Jepang sedang mengalami musim dingin. Nah, sebaiknya Mia membawa jaket tebal, topi, dan pakaian hangat lainnya agar tidak kedinginan. Nah, kita sudah berhasil menjawab bagian uji pemahaman yang bagian C. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut mengenai sistem tata surya kita. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Mengapa planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Nah, jawabannya adalah karena ada gaya gravitasi yang kuat dari matahari sebagai pusat tata surya. Gaya gravitasi ini menarik benda-benda langit ke arah matahari dan menjaga planet tetap dalam orbitnya. Yang kedua, seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Jelaskan. Jawabannya sangat besar. Di bumi sendiri, matahari berperan sebagai sumber energi cahaya dan panas. Matahari menerangi bumi saat siang hari dan menghangatkan udara. Energi cahayanya dipakai oleh tumbuhan untuk berfotosintesis yang hasilnya mendukung kehidupan makhluk di bumi. Nah, dalam sistem tata surya, gaya gravitasi matahari membuat bumi tetap pada orbitnya. Jika benda langit tidak tetap dalam orbitnya, akan ada kemungkinan untuk saling berbenturan. Nomor 3, bagaimana hubungan antara planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem? Jawabannya, matahari menjaga planet tetap teratur bergerak dalam orbitnya. Gaya gravitasi antara planet pun turut membantu keseimbangan benda-benda langit di sistem tata surya. Nomor 4,
bulan hanya dimiliki bumi. Benarkah pernyataan di atas? Jawabannya salah. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet, kecuali Merkurius dan Venus. Planet lainnya memiliki bulan, bahkan ada yang lebih dari satu. 5. Salah satu ciri planet yaitu tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik yang berwarna kemerahan di langit yang merupakan planet Mars? Nah, jawabannya adalah karena sinar matahari menyinari Mars dan cahayanya dipantulkan ke bumi. Mirip seperti bagaimana kita melihat bulan bercahaya. Nah, warna merah berasal dari karakter planet Mars yang memiliki permukaan tanah yang berwarna merah. Nah, anak-anak, kita sudah berhasil menjawab peta konsep serta mengisi uji pemahaman ini sesuai dengan uji pemahaman kalian di bab 5 ini. Nah, jika kalian masih kebingungan, kalian bisa cek daftar playlist ya. Di sana semua sudah lengkap materi sesuai dengan mata pelajaran dan kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, video pembahasan kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembahasan ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian.